Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai untuk memaparkan terkait dengan konsep rancangan peraturan wali kota Semarang terkait dengan penghapusan piutang retribusi daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan paparkan Bapak Ibu sekalian terkait dengan retribusi daerah, penghapusan piutang retribusi daerah. Yang pertama itu terkait dengan hal-hal penting yang secara subjektif yang perlu kita lakukan baik secara existing maupun kondisi yang ada. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari dasar hukum, bahwa dasar hukum yang yang melandasi bahwa aturan ini yang diantaranya adalah Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kemudian peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, kemudian yang saya hitamin ini merupakan landasan dasar substansi yang ada di batang tubuh Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Yang diantaranya ada Permendagri 73 tahun 2015, kemudian PMK Peraturan Menteri Keuangan 82 tahun 2019, serta amanat dari semua perda tentang retribusi di Kota Semarang itu mengamanatkan bahwa tata cara penghapusan piutang retribusi itu akan disampaikan melalui diatur di dalam peraturan wali kota. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, maksud dan tujuan yang pertama itu memberikan kepastian hukum dan tata tertib administrasi di dalam pengelolaan retribusi daerah. Kemudian yang kedua, memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian meningkatkan akuntabilitas. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa konsep di dalam penghapusan piutang ini karena ada permasalahan piutang daerah. Nah inilah yang menjadi dasar di dalam menentukan ini, sehingga akuntabilitas daerah itu bisa berjalan optimal untuk menuju pengelolaan pemerintahan daerah secara akuntabel. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau di catatan kami itu ada sekitar 18% piutang retribusi itu ada dari piutang retribusi dari realisasi di tahun 2020. Ini menjadi salah satu dasar di dalam proses ini yang perlu menjadi pertimbangan. Kemudian amanat pembentukan Raperwal ini Bapak Ibu sekalian itu diamanatkan di pasal 168 ayat 4 Undang-Undang 28 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tata cara penghapusan piutang retribusi diatur dalam peraturan kepala daerah itu sudah disampaikan secara eksplisit. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikuti Undang-Undang 12 tahun 2019, landasan yuridis ini sudah cukup untuk membuat Raperwal ini. Kemudian ada Permendagri 73 tahun 2015 tentang salah satu piutang yang dapat disisihkan adalah piutang retribusi daerah. Ini yang menjadi salah satu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kondisi existing terkait dengan retribusi daerah. Kalau dari sisi pendapatan Bapak Ibu sekalian, di tahun 2020 itu realisasi 88 miliar. Yaitu lebih tinggi 8 miliar dari yang sudah ditargetkan di tahun 2020, sehingga realisasinya mencapai 109,98% dari target retribusi daerah. Kemudian ada beberapa catatan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa dinas yang belum mencapai target, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perdagangan. Kemudian ada salah satu catatan kritis kami terhadap laporan piutang retribusi ini, bahwa belum disampaikan di dalam LKPJ apa permasalahan dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi salah satu masukan kepada pemerintah Kota Semarang untuk dimasukkan di dalam LKPJ sehingga penyelesaiannya seperti apa itu bisa terlihat secara jelas. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yaitu piutang retribusi. Ini retribusi bukan pajak. Itu ada 15 miliar 824 juta, itu sekitar 18,85% dari realisasi pendapatan dari retribusi terhadap PAD sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya. Inilah yang menjadi dasar Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya muatan raperda. Kemudian pertimbangan yuridis itu jelas pasal 168 ayat 4. Kemudian ada pandangan yuridis yang salah satu yang kita diskusikan kemarin. Ini menjadi salah satu yang objek yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, muatan Raperwal, kewenangan penghapusan piutang retribusi daerah, besaran kewenangan dan lain sebagainya itu diambil dari PP 14 tahun 2005
pasal 3 dan 4, kemudian dasar penghapusan piutang itu, pembahasan ruang lingkup penghapusan piutang itu diambil dari PMK 68 tahun 2012, kemudian penyisian piutang retribusi daerah itu proses dan syarat kriteria penyisiannya itu ada di Permendagri 73 tahun 2015, kemudian tata cara penghapusan piutang retribusi itu diambil dari PMK 82 tahun 2019, yaitu mulai dari pasal 14 sampai dengan pasal 20. Ini Bapak Ibu sekalian secara konten muatan yang akan diatur di dalam raperwal penghapusan piutang retribusi daerah. Mudah-mudahan nanti di dalam pembahasan pasal per pasal itu kita bisa lebih konkret dan lebih detail, karena pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian penghapusan piutang ini diharapkan kalau sudah menyusun peraturan peraturan wali kota dapat implementatif secara teknis yang dapat dilakukan kepada pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian sedikit pengantar di dalam diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti diskusi kita akan terus berjalan optimal. Bagaimana kondisi existing yang ada di masing-masing OPD untuk bisa disampaikan agar kami bisa mengakomodir masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.